Oke, sebagai lagi di channel Tujak Pajak Sobo Reza. Kali ini gue akan bahas tentang akuntansi untuk investasi dalam hutang. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi aset keuangan. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas juga di sebelumnya tentang liabilitas keuangan. Ini mirip definisinya, tapi perlawannya ya. Jadi instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas. Ini definisi dari instrumen keuangan. Ya, dan di sisi lain liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lainnya. Jadi di satu pihak ya itu dia menambah aset. Ya, jadi taruhlah misalnya di A ini dia investasi ke B. Nah, investasinya ini di A dicatat sebagai aset. Nah, di B itu dicatat sebagai hutang atau modal. Ya, hutang lah misalnya. Seperti itu ya. Jadi ini disebut instrumen keuangan. Nah, aset keuangan itu adalah setiap aset yang berbentuk kas. Jadi bisa aset keuangan itu memang yang paling liquid itu adalah kas. Ya, kas itu adalah aset keuangan. Kemudian kas itu adalah aset keuangan. Kemudian instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Ya. Investasi dalam bentuk ekuitas misalnya. Kemudian hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Ya, ini seperti hutang. Kemudian untuk mempertukarkan aset keuangan atau entitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Serta kontrak yang akan diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas, dan itu bisa merupakan non derivatif, bisa merupakan derivatif. Nah, yang akan dibahas di dalam beberapa pertemuan ini adalah instrumen hutang ya atau debt investment, dan instrumen dalam bentuk ekuitas atau equity investment. Nah, kita akan lihat di sini klasifikasi aset keuangan. Ya. Kita lihat di sini instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu bisa bentuknya bisa instrumen hutang, instrumen ekuitas atau derivatif. Derivatif itu berarti bisa hybrid dia antara hutang ataupun ekuitas. Atau bisa hutang yang ada fitur-fitur tertentu atau ekuitas yang ada fitur-fitur tertentu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya instrumen hutang? Ya, kita akan di sini lagi mempelajari instrumen hutang ya. Berarti kita akan fokus dulu ke instrumen hutang, nanti untuk ekuitas kita akan fokus di pertemuan selanjutnya. Untuk instrumen hutang, maka yang pertama kali kita lihat adalah di sini harus dites dulu karakteristik arus kas kontraktual. Apakah arus kas kontraktual tadi semata merupakan pembayaran pokok dan bunga? Ya. Jika memang semata adalah pembayaran pokok dan bunga, maka dia itu adalah instrumen hutang pasti. Jadi dia masuknya ya ke sini. Nah, di sini baru kita akan lihat nih, ini merupakan tes instrumen hutang. Ya. Yang pertama adalah tes model bisnis dulu. Ya. Apakah tujuan model bisnis untuk memiliki aset dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja? Atau yang kedua, apakah tujuan model bisnisnya untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan? Ya. Atau yang ketiga, tidak termasuk nomor 1 dan 2. Nah, jika tidak termasuk nomor 1 dan 2, itu dia pasti FVTPL. Ya. Jadi kalau dia yang pertama tujuan model bisnis itu bukan untuk mendapatkan arus kas kontraktual, artinya tidak untuk mendapatkan bunga, ya, atau tidak untuk mendapatkan nanti pembayaran di akhir periode, ya, itu dia udah pasti FVTPL dimasukkannya, karena dia tujuannya adalah untuk trading, berarti bukan untuk mendapatkan imbalan berupa bunga maupun pembayaran di masa yang akan datang itu. Nah, apabila dia itu model bisnisnya itu memenuhi dua syarat ini, artinya dia itu mendapatkan tujuannya adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual atau mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, maka kita lihat lagi, apabila dia memenuhi persyaratan untuk menggunakan fair value option, ya, kalau dia iya, ya, maka kita bisa masukkan ke FVTPL juga. Namun jika tidak,
maka bisa kita lihat dibagi dua. Bisa dia dicatat dengan menggunakan amortized cost kalau dia tujuannya itu hanya untuk mendapatkan arus kas kontraktual saja, atau dia bisa dicatat di FVOCI with recycling kalau dia tujuannya adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Ya, jadi gini ya ceritanya. Nah, apa sih itu FVOCI with recycling? Nah, jadi fair value through OCI with recycling itu adalah kan yang namanya FVOCI itu kan ketika dia ada naik atau turun nilainya, itu dia akan masuk ke yang namanya akun unrealized holding gain atau loss. Nah, kalau dia, dan ini itu akan bertahan sampai tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena ini beda sama FVTPL yang dia masuk ke laba rugi akan langsung ditransfer ke return earning. Tapi unrealized holding gain atau loss ini ditransfer ke accumulated OCI, dan ini akan bertahan sampai tahun-tahun berikutnya. Ya. Nah, kalau dia with recycling, maka ya nanti saldo unrealized holding gain atau loss-nya itu akan direklasifikasi dari accumulated OCI ke laba rugi periode berjalan, sehingga dari tadi unrealized jadi realized. Ya. Kalau dia recycling, tapi kalau no recycling, dia itu unrealized-nya dia tidak di transfer ke realized holding gain atau loss, tapi tidak ditransfer ke laba rugi periode berjalan, tapi dia di transfer ke saldo return earning langsung, ya, tidak melalui mekanisme reklasifikasi ke akun laba rugi di periode yang berjalan, seperti itu. Nah, kita sekarang akan masuk ke akuntansi aset keuangan, ya. Nah, dalam pengakuan awal, entitas itu mengakui aset keuangan pada posisi keuangan jika dan hanya jika, ya, jadi aset keuangan itu dilaporkan pada neraca jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Tentu seperti itu ya. Nah, kemudian pengukuran awalnya itu ada dua pilihan, ya, bisa menggunakan amortized cost dan FVOCI. Kalau dia diukur dengan menggunakan amortized cost dan FVOCI, maka dia pengukuran awalnya adalah nilai wajar ditambah biaya transaksi. Kalau pengukurannya adalah FVTPL, maka dia pakai nilai wajar. Ya. Biaya transaksinya gimana? Berarti biaya transaksinya langsung dibebankan pada tahun berjalan. Nah, in case misalnya nilai wajarnya itu berbeda dengan harga transaksi, ya, maka kalau misalnya diukur dengan menggunakan amortized cost atau FVOCI, maka selisihnya itu ditangguhkan dan diamortisasi ke laba rugi. Artinya selisihnya itu diakui nanti akan mengubah bunganya, Sedangkan kalau untuk yang FVTPL, maka selisihnya itu akan diakui di laba rugi secara langsung. Nah, kemudian bagaimana untuk pengukuran selanjutnya? Nah, untuk pengukuran selanjutnya, untuk yang diukur dengan menggunakan amortized cost, nah, jika terjadi perubahan pada carrying amount, maka perubahan tersebut dicatat pada laba rugi. Ya, tentu seperti itu ya. Kalau dia terjadi perubahan pada carrying amount, maka perubahan tersebut dicatat pada laba rugi. Nah, kemudian untuk FVOCI, ya, karena dia diukur dengan nilai wajar, maka jika terjadi perubahan pada carrying amount, maka selisih nilai wajar dan carrying amount terakhir dicatat pada OCI, ya. Dan terakhir untuk FVTPL, jika terjadi perubahan pada carrying amount, maka selisih nilai wajar dicatat pada laba rugi. Nah, untuk amortized cost ini kan sebenarnya dia selisih carrying, sebenarnya nggak ada ya penyesuaian dia terhadap fair value kan. Nah,
Tetapi perubahan nilai tersebut bisa terjadi misalnya karena impairment ya, karena impairment. Nah, ketika adanya perubahan karena impairment ini, maka dia dicatat pada laba rugi langsung. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pencatatan biaya transaksi penjualan tadi ya, kalau amortized cost itu dinetkan, artinya dia masuk menambah nilai dari investasi tersebut ya, atau mengurangi kas yang diterima serta menambah loss atau mengurangi gain yang terjadi kalau ada cash, kalau ada dia dicatat di net lah ya, intinya seperti itu ya. Sedangkan kalau OCI dan FVTPL, kalau ada biaya transaksi penjualan, maka dia dicatat sebagai beban secara langsung ya. Artinya nanti kalau dia amortized cost, dia itu nanti dicatatnya mencari biaya baru gitu, mencari bunga baru, bunga efektif baru, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian Kemudian kita akan masuk ke overview akuntansi debt investment. Ya. Nah, untuk investasi yang dicatat pada FVTPL, baik debt atau equity investment, ya, maka biaya transaksi itu dicatat sebagai penambah cost of investment, ya. Jadi kalau dia FVOCI ya, atau dia adalah held to maturity atau diukur dengan menggunakan amortized cost, maka dicatat sebagai cost of investment, jadi dimasukkan ke dalam cost. Nah, untuk dicatat yang pada FVTPL ya, baik debt maupun equity, maka langsung dicatat sebagai expense. Sehingga ini sebenarnya menurut saya sebenarnya untuk pencatatan biaya transaksi penjualan ini salah ya nih. Ini amortized cost dan FVOCI. Ya, karena kalau FVTPL dia langsung dibebankan benar, tapi kalau FVOCI dia tetap dikapitalisasi. Nah, jenisnya itu ada amortized cost, FVOCI dan FVTPL tadi ya. Jadi ada 3 kalau untuk debt investment. Ya. Apa bedanya? Kalau untuk amortized cost, dia itu yang tujuannya adalah dia held for collection. Ya. Jadi dia miliki itu hanya untuk mendapatkan bunga dan mendapatkan pembayaran di akhir periode, dan dia tidak memilih untuk fair value option. Sedangkan untuk FVOCI, dia held for collection dan selling. Jadi dimiliki itu untuk tujuannya 2, dia bisa menerima bunga atau di akhir tahun itu mendapatkan, di akhir periode itu mendapatkan pembayaran pokok. Tapi bisa juga dia kalau misalnya ada yang pingin beli nih dengan harga tinggi, dia mau aja jual. Nah, ini dicatat dengan menggunakan FVOCI. Atau dia tidak milih fair value option. Tapi kalau misalnya dia itu tujuannya untuk trading, artinya dia tidak untuk held for collection dan selling, dan dia itu memilih fair value option, maka dia menggunakan FVTPL. Nah, dalam praktik biasanya perusahaan itu menyesuaikan fair value-nya secara bulanan setiap akhir bulan, kecuali perusahaan efek. Adapun pada perusahaan efek, maka efek yang tidak terjual akan disesuaikan fair value-nya pada sore hari di setiap harinya. Nah, kita akan lihat di sini mekanisme prosedurnya seperti apa, akuntansi yang akan kita pelajari nanti di video-video selanjutnya. Untuk amortized cost itu gampang, dia hanya membuat tabel dan jurnal amortisasi, dan investasinya itu diukur sesuai amortized cost, mudah sekali. Nah, kecuali nanti ada impairment, dia baru diturunkan nilainya dan dimasukkan ke laba rugi. Kemudian untuk FVOCI ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yang kita pelajari. Yang pertama adalah membuat tabel dan jurnal amortisasi, itu yang pertama. Kemudian investasinya itu diukur dengan menggunakan fair value, ya. Kemudian nanti karena adanya perbedaan antara carrying amount dengan fair value, maka ada jurnal penyesuaian fair value,
ya. Kemudian unrealized gain atau loss-nya itu dicatat di OCI. Ya, untuk selisih adanya naik atau turun itu bukan dicatat di net langsung ke nilai debt investment ya, tapi dicatat di akun yang namanya fair value adjustment. Ya. Nah, kemudian nanti saat penjualan, saldo unrealized holding gain atau loss ya yang ada di OCI itu direklasifikasi pada laba rugi, akun laba rugi ke realized holding gain or loss di profit or loss. Nah, berbeda dengan yang di FVTPL. Kalau di FVTPL, yang pertama adalah tentu membuat tabel jual amortisasi, ya. Atau sebenarnya kalau misalnya untuk trading itu bisa juga dia tidak diamortisasi, itu bisa juga. Jadi seperti equity investment aja gitu, tidak perlu adanya amortisasi bunga, amortisasi investasi seperti itu ya. Nah, investasinya itu diukur sesuai fair value, membuat jurnal pensiun fair value tentu. Unrealized gain atau loss itu dicatat di laba rugi. Nah, untuk trading atau portofolio, akun yang digunakan untuk menandakan dia naik atau turun itu adalah di fair value adjustment. Ya. Nah, untuk yang dia menggunakan fair value option, ya, itu bisa langsung ke akun debt investment kalau ada naik atau turun. Ya, jadi kalau tadi yang trading, tujuannya trading ya, artinya dia bukan FVTPL itu bukan karena fair value option, maka dia menggunakan akun fair value adjustment untuk mencatat kenaikan dan penurunannya. Tapi kalau dia menggunakan FVTPL karena dia pakai fair value option, artinya dia adalah held for collection atau held for collection dan selling, tapi dia milih fair value option, maka dia bisa kenaikan atau penurunannya bisa dicatat langsung ke debt investment. Nah, mungkin ini akan lebih jelas lagi kalau kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media kan Miki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.